Smart and Energy. Asik. Ketemu lagi nih sama kita nih di Night Show ya. Yes, ya bakal nemenin kamu dari jam 8 nih sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi buat lu nih Smartizen ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus sama kita nih di 106 Dewan Tirta Smart Energy. Shut up, Arkan. Shut up and dance. Yoi, jadi lu diem langsung joget tuh. Iya. Diem joget nih. Nah, tapi nih sebelum kita ke gosip lagi, ternyata hari ini adalah yesterday feeling ya. Kita bakal bahas seputar pernikahan ya, Arkan. Ya nanti lah kita bahas lah ya. Iya. Kita ngegosip dulu. Gue mau ngucapin happy birthday buat seseorang yang depannya S, belakangnya Cil. Waduh. Dan pasti dengerin kan? Tadi gue lihat streaming satu orang. Enggak kali bukan dia itu. Ininya buat sobat Sally Chill yang beautiful, happy birthday ya. Semoga langgeng sama AA-nya. Ya, Semoga cepet nikah. Ada. Belajar dulu yang bener. Enggak, jangan. Wow. Mana ucapannya, Bro? Udah dong pasti ya kan. Iya. Malu lah jangan di ini dong. Aduh, malu. Salting dia. Sayanya malu dong. Oke. Daripada kita malu-malu ya, mending kita bahas lagi nih. Ada yang lebih memalukan. Enggak, ternyata ini tidak memalukan sebenarnya. Lebih ke ini lagi. Malu sih kalau gue juga. Apa tuh emang? Kalau gue sih kalau jadi dia malu. Nih gosip selanjutnya nih ya, datang dari Atta dan Aurel yang kabarnya dipanggil oleh KPI terkait live pernikahannya katanya. Iya, tapi kalau menurut gue sih ya sebenarnya pernah kan anak presiden juga ngelakuin live dan biasa gitu terjadi kayak Raffi Nagita dulu. Maksudnya itu udah ada pasarnya masing-masing, mungkin fans mereka. Tapi tidak perlu diregulasi sih kalau menurut gue. Ya kalau menurut gue nggak usah ada sih, harusnya orang-orang nikah di apaan sih kalau menurut gue? Mungkin ada yang ikut berbahagia tapi tidak bisa hadir datang gitu. Ya cukup aja sih gitu kan, selain di TV kan bisa lah gitu, di mana kayak gitu misalkan. Ya cukup dengan lu kan sekarang zaman udah Instagram ya. Iya. Cukup aja misalkan lu ucapin di Instagram gitu misalkan, ya udah lah. Cukup kayak gitu aja lah, enggak usah. Ngapain sih pakai. Jadi kabarnya nih ya. KPI memang meregulasi segala sisi lah ya, segala bentuk. Nah, tapi kabarnya si saudara Atta dan Aurel ini sebenarnya tidak menginginkan di live secara langsung di TV. Hanya saja pihak TV meminta gitu. Karena memang melihat pasarnya besar ya, berapa subscriber dan sebagainya, jadi dimintalah ibarat kata mah di endorse lah ya. Seperti biasa pernikahan di endorse kan banyak. Si TV-nya juga nyari rating ya. Rating terus dicari kualitas yang enggak. Nah makanya TV sih memang yang harus diregulasi parah. Betul, harusnya TV nih, Pak KPI. Ibu KPI juga ya. Iya. Terus jadi captionnya nih Arkan. Jadi rencananya Senin pekan depan pihak KPI akan bertemu dengan stasiun televisi tersebut. Dan hari Senin itu kami melakukan pemanggilan terhadap pihak RCTI Tutur Mulyo, memanggil itu untuk meminta penjelasan terhadap RCTI berkaitan dengan tayangnya hari ini ujar Mulyo gitu. Jadi sebelumnya Polisi Nasional Reformasi Penyiaran KNRP koalisi menolak bentuk penayangan pernikahan dan lamaran artis di televisi. Agak sedikit ya bagus lah ya. Iya. Tuh, kenapa coba? Kenapa? Kayak menurut KNRP aja isi tayangan seperti ini sudah melanggar hak masyarakat atas konten yang lebih berkualitas. Bener sih. Aduh. Jadi kayak seharusnya lo tuh bisa dapat film-film atau iklan-iklan dan lain sebagainya yang lebih berkualitas, tapi lo harus melihatin kehidupan orang lain. Iya. Atau ada acara yang lebih mengedukasi gitu kan? Iya, termasuk yang lain-lain ya. Ini mengedukasi ya ini ya? Emang pernikahan Atta sama Aurel mengedukasi? Lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke pamer sih kalau menurut gua. Mungkin lebih ke endorse ya ampun. Jadi kayak ini pernikahan Aurel di gedung bla 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 dengan tema bla 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 dan di gaunnya disponsori oleh bla 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 gitu kan. Nikah modal endorse lagu. Mantep bro. Mantep, kalau jadi artis sih gue yakin mau. Ya enggak sih? Seenggaknya berkurang dong, lo ngeluarin cuan ditambah bro. Enggak sih kalau gua. Enggak. Tetap harus bermodal lah mau gimana pun. Kayak misalnya gue cakep nih, ibarat kata gue cakep. Terus ada MUA bilang, gue mau sih dandanin lo gratis please ya, gue yang sponsorin pernikahan lo. Iya deh. Nggak usah lu bayar, gue bayar aja.
Gue harus lihat kualitasnya dia juga dong. Mantep ya. Iya. Gila. Kan nih tidak kena dibayar ternyata. Coba ya. Wis man. Sekali lagi ada trouble ya. Trouble mulu perasaan Herman gue. Kehidupan itu selalu ada trouble kan. Jadi santai lah ya. Santai. Gue mau nanya nih Smart Reason, gimana sih kemarin selama lu libur ya? Apa sih? Holiday? Iya. Holiday sih. Iya, holiday. Kemarin kita holiday kan? Weekend. Selama weekend 2 hari ngapain aja Smart Reason? Iya. Apakah berlibur? Apakah bermain dengan pacar ya? Sampai 2 hari. Iya. Wah. Ngapain aja ya? Main kelereng kali itu ya. Iya. Makan bareng kan juga bisa kan? Betul. Sarapan, makan malam, makan siang bersama. It's okay. Atau mungkin lu abis ngepoin mantan yang lagi senang karena dia sudah menikah. Iya. Sedangkan lu gagal. Atau ada yang udah prepare, udah sebar undangan tapi malah gagal. Gak jadi tuh. Aduh. Itu bentar lagi tuh atas sama itu gak jadi. Jadi kemana-mana. Bercanda ya. Itu dia sentil nih. Ngomongin soal nikah nih ya. Kalau Smart Reason pernah berada di fase batal menikah, entah karena berbagai alasan atau mau diceritain, lu bisa banget ya. Kirim langsung ke WhatsApp kita di 081 808 106 106. Apa gue? Bagus. Nah, kira-kira menurut lo nikah di kala pandemi itu baik gak sih? Ya baik-baik aja, namanya orang mau beribadah dan ingin berbuat baik, ya kenapa harus ditunda-tunda gitu? Lebih baik, maksudnya menikah di kala pandemi itu kayaknya lebih ke gimana caranya kita bersyukur gak sih? Dengan segala kesederhanaan, dengan segala protokol-protokol lainnya, tidak mengundang keramaian dan lain sebagainya ya. Dan ini bisa banget untuk dijadikan alasan untuk beberapa orang yang nggak mau kalau nikahnya ribet-ribet, rame-rame. Iya. Ya gitu, bagus nih. Iya, santai gitu ya. Jadi salaman nggak perlu 3 hari 3 malam ya nggak sih? Betul, nggak ribet ya. Itu ngomong soal nikah nih. Jadi pernikahan ini adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 2 orang. Kalau 3 orang? Bukan dong. Dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial ya. Dan upacara pernikahan ini juga memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi sukunya. Bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial gitu ya kan. Kayak tadi kan kita sedang berbicara kelas sosial menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah biasanya sederhana aja. Ada lo tau gak sih berita yang di kotanya tuh banjir, di desanya banjir. Terus dia maksain buat nikah. Apa namanya didorong pakai baskom ya? Bukan baskom sih, kayak ember. Iya kayak tempat bayi mandi gak sih? Iya, pokoknya cewek sama cowoknya tuh kayak dibawa. Itu kan jadi arti gotong royong banget kan. Asli. Ya, maksudnya maksud dia tuh lebih kayak mensyukuri apa yang udah daripada digagalin. Betul. Dilakukan tapi dengan cara yang sederhana. Gitu. Dan gue seneng sih ngeliat teman-teman gue juga udah nikah gitu walaupun sih. Ya gue sih nggak ada rasa cemburu atau iri ya ngeliat temen gue nikah ya. Mungkin itu dia udah jalannya mereka ingin nikah duluan. Kalau gue sih happy, kalau gue sih jujur happy karena gue kondangan. Makan ngamplop kagak lo. Ngamplop. Kadang kalau lupa. Gue pernah ketuker loh. Apa? Sumpah gue pernah ketuker. Apanya? Di dompet gue ada 60.000 ceritanya gitu. Terus ngamplop 1.000. Enggak. Gue pengen ngamplopin temen gue, gue kasih, gocap, iya sama ya maklum mah kelas segini mah cuma segitu doang ya. Terus, nah gue ngasih, gue tuh salah masukin ternyata yang 10.000. Oh, emang miskin banget, kelihatannya miskin banget ya. Tapi kan gak dikasih nama kan? Enggak. Ya udah, nggak tahu. Sengganya ya, aduh. Gak enak doang, gak enak. Iya, gue udah nyimpan, terus gue baru ngap pas gue jajan, kok duit gue gocap ya? Iya, aduh. Terus, berarti tadi gue ngisi ceban doang gitu. Lu mending gue makan banyak. Lu makan banyak nih, cemilan sana sini dimakan, lupa. Pas pulang, kok masih ada yang ganjil? Masih ada yang ganjil ya? Iya, terus pas dilihat. Iya. Gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Sering gue. Aduh, gak tau kenapa. Gue tau gue butuh uang, tapi tolong lah. Terus kalau memasukkan uang itu ke amplop gitu. Kalau kayak gitu, lu kasih ke
pengantinnya lagi apa? Ah yaudah deh buat gue aja gitu. Kadang sih gue enggak mager buat gue aja. Untung lupa, terima kasih lupa gitu kan. Gue lupa terus. Tapi sekarang tuh udah ada tahu zamannya kan, sekarang udah pakai undang-undangan digital ya. Biasanya amplop online soalnya. Bukan amplop online dong. Apa tuh? Transfer. Ada tulisannya ingin memberikan amplop online untuk pengantin gitu. Sekarang udah ditagih. Jadi hamin 6 hari nih ditagih amplop online. Santai kok, santai. Oh iya. Belum makan gue, santai kali ya. Berarti itu biasanya kayak gitu tuh yang nggak bisa datang. Aduh gue amplop aja deh, tapi tadi gue nggak bisa datang gitu. Agak malu mungkin nanya nomor rekening. Nah, jadi langsung lihat nih pas buka undangan ingin memberi amplop online pada pengantin, klik sini. Aduh, langsung diklik tuh. Langsung ditagih nih gue nih. Bagus. Makan dulu kali ya. Makan dulu baru ya. Iya, datang aja dulu baru ngamplop. Biasanya kalau alasan menikah tuh lo apa sih? Kan? Alasan menikah ya mungkin terbayang nggak? Alasan gue sendiri, gue pribadi ya mungkin alasan gue menikah mungkin gue sudah menemukan orang yang tepat kali ya untuk gue ajak hidup bersama, karena bicara soal pernikahan itu kan bukan bicara tentang lu akad di hari itu terus perayaan hari itu, tapi kan bicara pernikahan itu bagaimana menjalani hidup bersama dengan pasangan lo di beberapa tahun kemudian ya kan, yang mana lu bangun tidur ngeliat dia, lu tidur mau ketemu dia lagi. Kalau misalkan lu nggak ada LDR itu kan, tapi kan kebanyakan pasangan kan yang udah nikah apalagi pasti itu bareng kan. Iya, apalagi kalau misalnya pasangan, makanya carilah pasangan yang bisa diajak komunikasi. Betul, dan tidak membosankan. Karena ketika lo sudah setahun 2 tahun bahkan 50 tahun sama pasangan lo, ketika gairah lo sudah tidak ada ya, terus wajahnya udah tidak cantik lagi atau tidak tampan lagi, yang lo gunakan adalah komunikasi. Gimana caranya lo bertukar pikiran, menatap langit-langit, Wow. Dan itu masih terasa asik gitu. Asli, itulah alasan mungkin gua menikah ya. Kalau gue rasa ngomongin nikah nih capek juga tentang 2 orang yang akan menikah nih Arkan. Kita sering berpikir bahwa alasan dibaliknya adalah biasa ya tadi ya klasik cinta sejati. Lo adalah orang yang satu-satunya yang bakal gue pilih. Lo adalah orang yang tepat ya gak sih. Mereka telah menemukan pasangan yang tepat untuk hidup bersama hingga tua kayak tadi gue bilang ya. Tapi sayangnya di dunia ini sesungguhnya kebanyakan dari kita nggak menikah karena satu dari alasan tersebut Arkan. Jadi kayak ada alasan-alasan lain yang mendongkrak si pernikahan tersebut. Contohnya adalah usia. Jadi banyak gak sih ketika lo udah 25 ke atas lo bakal ditagih kapan nikah? Ya nih ini jadi apa ya, jadi kekesalan ini kali ya, kekesalan para muda-mudi di Indonesia ya, yang mana selalu ditembak misalkan lagi ngumpul keluarga kayak Idul Fitri kayak gitu kan, momen-momen kayak gitu tuh kan ngeselin ya. Ditanya kapan nikah, kapan lulus tuh kalau masih kuliah kayak gua gitu, kapan lulus, kapan nikah, kapan lah banyak nanya lu, banyak bacot gitu. Tapi kalau misalnya dipaksain nikah karena lo khawatir sama usia lo, jamin deh pernikahan lo tuh nggak akan senikmat apa yang lo bayangkan. Betul. Lo bakal ngasal milih, ya nggak sih? Kayak ya udahlah, gue udah tua ini, sama yang ini juga jadi kayak gitu. Dan yang lebih seremnya lagi, kalau misalkan dipaksakan kayak gini, yang ada malah timbul perceraian. Tentu berharap Shalom Chef. Aku pulang anjay. Nanti ya, sabar ya. Belum jam 12. Jangan pulang dulu, oke? Percaya. Buru-buru aja nih. Aduh, jadi kita masih ngomongin soal pernikahan nih ya. Apa sih yang bisa membuat gagalnya pernikahan? Bukan gagal pernikahan, tapi yang bikin orang tuh menikah, pengen cepet-cepet nikah, tapi salah alasannya. Iya, itu. Nah, selain karena umur tadi ya. Ini ada lagi alasan selanjutnya, itu hawa nafsu. Apa tuh hawa nafsu kan? Ya, tentunya hawa nafsu ini bisa jadi karena diawali dengan entah pasangan kita atau kitanya yang betul, melihat pasangan kita tuh dari penampilan fisiknya aja gitu, atau secara dari finansialnya aja. Jadi ketemanan atau kecantikan orang lain ini akan berubah sebetulnya seiring dan waktu ya. Iya, terus tahu-tahu ternyata lu nikah nih sama cewek cantik, tahu-tahu dia nggak bisa diajak komunikasi. Iya, tahu-tahu pas diajak ngobrol, ngomongnya malah gitu kan? Gimana? Apa enggak? Aduh, dia annoying banget. Tiba-tiba nyuruh lo nyuci, nyuruh lo ngepel, dia nggak ngapa-ngapain. Padahal cantik bro.
Padahal cakep. Iya. Nah ini yang harus digarisbawahi ya smart design kalau finansial atau ya fisik itu nggak akan pernah bertahan lama. Betul. Jadi lo jangan milih seseorang karena sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Pilihlah dari sifatnya, karena dan kalau pribadinya. kalau dari pribadinya itu dia bakal long time ya. Betul, karena memang udah sudah tertanam, namanya perbedaan itu sudah tertanam seperti itu. Jadi ya udah selamanya pun ya mungkin akan seperti itu gitu loh. Benar. Jadi kalau lo nikah sama tukang selingkuh jangan berharap dia bakal berubah. Bisa juga kok kalau misalkan dia insaf dan memang betul. Bener, tapi susah. Benar. Dan selain itu, selain hawa nafsu, selain umur, ada lagi itu biasanya alasannya menjaga kehormatan keluarga. Iya, kehormatan keluarga. Betul. Iya. Apalagi di Indonesia nih ya yang masih menjaga adat ketimuran. Kok ketimuran sih? Iya benar. Timur. Bibit, bebet, bobot ya nggak sih? Iya. Pokoknya ketika lo keluarga lo dari keluarga misalnya riwayat ayah lo tukang mabuk atau gimana, nggak diterima bro. Iya sih. Nah ini ya menikah dengan alasan utang budi atau balas budi masih banyak banget terjadi di Indonesia ini ya. Terus ingin menghormati permintaan orang tua dan ingin balas budi orang tua, jadi malu aja. Iya benar. Jadi mau aja dinikahin gitu aja. Padahal nggak tahu sifat orang itu kayak gimana. Padahal lo yang ngejalanin, ya lo dong yang milih. Ketika lo milih apa ya, lo memilih menikah dengan pilihan orang lain, tuh. Ya bakal susah sih ujungnya. So biasanya gue sering banget nemu kasus kayak misalkan entah itu si laki-laki atau si perempuannya misalkan punya utang sama si keluarga itu, jadi udah lo nikah aja sama anak gue, dengan lo nikah sama anak gue utang lo lunas. Ada aja tinggi gitu. Abis abis lunas utangnya, anak lo diapain gitu kan? Iya. Orang-orang yang memilihkan pasangan untuk anaknya tolonglah dipikirkan dulu. Akankah si anak ini bahagia? Kan nikah tuh nggak sehari 2 hari kan ya? Harus gitu. Dibebasin aja lah anaknya mau sama siapa ya. Nah selanjutnya ada fans. Fans. Malu. Terus gue ke distract. Terus ada juga karena butuh uang nih. Jadi ada kan alasan-alasan gue capek kerja, gue nggak mau kuliah, gue pusing sama kehidupan. Nikah aja, lo kira nikah gampang? Emang susah ya? Ya tinggal ngomong sih. Tinggal ngomong sama bintang. Aduh. Ayang, ya ampun ayang. Astagfirullahaladzim, Smartizen. Tadi ada WhatsApp dari Bin. Iya, biasa penggemar setia kita yang sering ngasih. Oh, itu. Pendengarnya pakai ayang ya. Iya. Lanjutin terus. Nah, jangan pernah menikah karena kamu butuh uang gitu. Kalau misalnya apa ya, jadilah seseorang yang high value. Entah itu high value woman atau high value man, ya nggak sih? Yes. Jadi kita ya cari uang sendiri. Nanti sometimes itu bakal dapat orang yang berkualitas juga kalau kita berhasil gitu. Nah terus ada lagi alasannya selain itu ya, katanya pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Klasik ya, sering banget nih. Gue pernah nemu kasusnya, gue disuruh cepat-cepat nikahin dia biar dia keluar dari rumah karena dia udah capek sama rumahnya. Udah capek sama kondisi di rumahnya gitu loh. Wah itu gue rasa ya di satu sisi gue sama dia pun sama-sama sayang ya sih bilang ya, sama-sama nyambung juga buat komunikasi. Terus juga apalagi ya soal fisik ya, namanya fisik mah ya cakep gue ganteng gitu dan dia juga oke lah gitu. Jadi untuk sekarang sih masih oke. Iya nggak tahu lah sih 60 tahun ke depan, 70 tahun ke depan gitu ya kan. Atau besok tiba-tiba botak kan kita nggak tahu. Gak ada yang tahu, cuman ya alasan dia kan pengen cepat keluar dari rumah sampai akhirnya gue tahan ya. Ini alasan nikah tuh bukan karena karena keluar dari rumahnya lo gitu. Bukan karena pengen memulai rumah tangga yang bagus, tapi untuk melarikan diri itu salah. Di satu sisi waktu itu gue masih kuliah juga. Iya, apalagi dia akan memulai sesuatu yang buruk lagi gitu. Yang ada takutnya malah nanti pas kita sudah menjalin hubungan pernikahan, udah jadi suami istri, yang ada malah banyak masalah-masalah timbul, masalah-masalah baru dari situ justru. Entah misalkan ekonomi misalkan ya, karena gue masih kuliah gitu, gue belum kerja, belum bisa jadi apa-apa. Dan gitu. Mental dia adalah mental melarikan diri. Dia cuman ke lo, datang ke lo cuman karena ingin lari dari suatu masalah. Benar. Dan selanjutnya ada karena kasihan ya kan nih. Gue sering nih jadi nggak boleh lah ya kalau misalnya ngerasa kasihan dia udah banyak berkorban untuk gue gitu. Alasan mengasihani laki-laki atau perempuan seringkali membuat
seseorang luluh hatinya ya dan nggak mau berpikir panjang ketika melangkah pada hubungan ke jenjang yang lebih serius. Padahal rasa kasihan ini seringkali menghilang ketika lo mulai menghadapi kenyataan di rumah tangga. Betul gitu. banget. Karena beda cuy, selama pacaran fasenya tuh dari mulai lu PDKT, pacaran sama pas lu nikah tuh beda banget sebetulnya. Jadi kalau misalnya lu ditembak nih, kasihan kayak ada kasihannya tuh cuman hari itu on the spot gitu nggak sih? Iya. Cuman oh iya deh, kayaknya dia kemarin udah ngerjain tugas gue, udah nganter jemput gue, kasihan Selingnya ya. mah enggak, selingnya udah. Iya. Aduh. Cuman nanti ketika lo jalanin setahun 2 tahun dan berpuluh-puluh tahun lo akan anyep rasanya ya nggak sih? Lo memulai itu tuh nggak ada rasa cinta. Iya. Dan jadi kayak flat anjir ngapain gue sama dia gitu. Gue juga kan? pernah kayak gini ya, walaupun nggak sampai nggak juga sih, nggak akan juga sampai ke jenjang pernikahan gitu ya, maksudnya. Iya. Ya dia udah sebegitunya itu sama gue, sudah memperjuangkan gue segala macem. Cuma emang dari guanya sendiri pun nggak mau gitu ya. Dan gue juga sih pernah ngeliat dia, kasihan amat ya gitu, udah sebegini sama gue. Tapi nggak deh, jangan gue pecahin, karena ya emang gue juga bukan karena rasa cinta. Iya, tapi karena kasihan. Yang ada malah nanti dia yang kasihan sendiri gitu tuh. Iya, benar-benar. Malah jadi gitu apa ya? Lo jalan sama dia cuma gara-gara kasihan gak sih dia? Betul. Iya gak sih? Dia yang kasihan kita yang maksudnya ya pasti kalau dia tahu juga dia sedih. Iya. Lo datang ke gue cuma karena kasihan. Nah, ngenes kan jadinya. Iya. Udahlah. Nah, selain kasihan juga ada untuk memperbaiki hubungan. Nah, kebanyakan ini orang berpikir bahwa menikah ini adalah solusi untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah. Tapi kalau lu punya masalah saling mempercayai atau kebiasaan buruk dalam hubungan, nah hal-hal ini nih bakal jadi hilang gitu aja sudah nikah gitu. Walaupun hal tersebut ini terdengar mungkin, tapi pada kenyataannya nggak mudah buat dilaksanakan. Betul. Jangan jadi buat Smartizen nih, jangan meremehkan masalah yang akan muncul begitu Smartizen berbagi atap dengan pasangan. Ada loh, benar. Betul, benar. gitu. Jadi kayak misalnya si cowok suka selingkuh, terus si cewek mikir, kayaknya kalau misalnya gue nikah sama dia bakal berubah deh. Terus si cewek nunggu lagi, kayaknya kalau kita punya anak, si cowok bakal berubah deh. Lo mau nunggu sampai kapan gitu kan? Ada stigma kayak gitu. Benar. Nah, emang namanya percintaan gini mah nggak ada yang seindah Gali dan Ratna kayaknya. Never say never. Apa nih Arkan udah menghela-hela napas aja lo nih. Gue melega kan tadi habis mengeluarkan zat-zat beracun yang sampai bikin kepala kan? pusing. Iya. Gue senang nih setiap ada teriakan lo. Kenapa? Telepon gue langsung nyala gitu, teng iya? Gitu. Iya. Ada nggak? Netizen yang pusing. Oh iya sih. Jangan gitu teriak-teriak ya. ngapain nggak jelas. Ini kita masih ngomongin pernikahan nih sama Netizen ya. Jadi karena sekarang musim kawin ya. Nikah dong. Kawin. Kalau kawin kan pakai urat. Masa sih? Apa? Kok urat? Kawin pakai urat, nikah pakai surat. Oh, kawin pakai urat. Kok gue nggak nyambung? Kenapa pakai urat? Tuh kan. Gue cuma tahu bahasa lo yang pakai urat. Kawin pakai urat. Nah, coba dilogikakan. Kok nggak masuk? Makanya di mana sih? Kalau nikah kan pakai surat tuh. Ya, gue tahu kalau nikah pakai surat. Kalau kawin pakai urat doang udah, nggak usah pakai surat juga jadi. Oh, masuk. Apa? Itu kan? Apa? Penetrasi. Kenapa ada berdua sih? Aduh. Semoga Smartizen sudah jam 11 memaklumi ya percakapan kita. Jangan jadi maklumi, ini menjadi maklumi ya. Nih, kita masih bahas soal pernikahan nih. Jadi penyebab kalian lagi orang-orang di luar sana yang bisa gagal menikah meski udah sebar undangan biasanya karena apa tuh? Banyak sih, banyak. Kayak misalkan contohnya kayak dari perdebatan, komitmen masa depan, terus kenapa perdebatan kenapa bisa membuat pernikahan gak jadi? Karena kesepakatan selama mempersiapkan pernikahan memang nggak mudah kan, sebenarnya nggak mudah ya. Dari awal pilih gedung, undangan, penyelenggara pernikahan gitu, WO gitu ya, penentuan lokasi di rumah atau di gedung dan lainnya lah. Nah, perdebatannya itu sering menimbulkan rasa kesal di antar pasangan masing-masing gitu. Oh, tapi ada gitu yang sampai bubar gara-gara debat. Temen gue ada. Kalau temen gue nikahnya gara-gara si laki-lakinya nih abis di apa ya, kalau nggak salah sih gara-gara karena kurang uang ya, apa gimana gitu. Oh, nggak ya, bukan gara-gara debat dong, gara-gara gak punya uang. Ya kan itu juga hal yang diperdebatkan dong sebetulnya, maksudnya gimana ya? Itu udah sebar undangan juga udah. Bikin ya. Cuma karena kurang uang aja, kurang dana. Kalau menurut gue sih
nggak apa ya, kalau misalnya soal finansial kayak gitu toh bisa dibicarakan baik-baik sebelum menyebar undangan. Dan ya, terus juga ibu-ibu ya. yang gue dengar kabarnya si isunya sih katanya emang si orang tua dari si ceweknya ini nggak mau gitu, nggak mau ngeluarin uang spesial pun katanya. Nggak mau PT ceritanya. Iya. Tapi atau bengek cowoknya. Tapi katanya si laki-laki kurang uang jadi dia bisa nikah. Kok gitu? Ini dia pernikahan. Kasihan anaknya dikawinin aja nggak dinikahin. Aduh, udah kawin. Akhirnya menikah. Tapi udah kawin. Nggak tahu ya. Salah imajinasi nyaharkan deh netizennya. Itu bener atau enggak juga gue nggak tahu. Bener nggak? Iya memang iya. Dia iya benar teman gue ada. Iya. Terus apa gitu sama lagi? Itu biasanya komitmen masa depan. Ya kan hal ini juga bisa memicu keretakan dan batal menikah nih semua. Misalnya abis nikah pasangan larang buat calon istrinya buat kerja. Nah ini nih gue paling membenci hal-hal kayak gini. Atau misalkan nunda kehamilan. Kalau nunda kehamilan mungkin pengen bulan madu dulu kali ya. Cuman ya bulan madu kan sekalian bikin dedek bukannya ya. Tapi kan kayak misalnya lo tuh ada kan yang kayak macamnya pacaran gak terlalu lama, 2 bulan doang, tiba-tiba langsung lamaran. Itu tuh butuh space waktu buat saling kenal, saling apa ya, saling pacaran lagi gitu. Kita pacarannya tuh di dalam pernikahan. Cuman mungkin ada beberapa orang yang kayak teman gue, ada yang emang pengen nunda punya anak ya, bisa jadi karena finansial yang belum cukup mungkin. Tapi yang nggak bisa dia toleransi itu adalah ketika si cowok bilang jangan kerja buat si cewek. Itu parah sih, kayak nahan kebebasan orang lain untuk berekspresi. Maksud gue, lu kira maksudnya dibawa ke rumah tangga lo bukan untuk jangan dijadikan kekangan gitu. Pernikahan bukan menjadi sebuah kekangan, tapi dijadikan sebuah motivasi untuk sama-sama maju. Nggak sih gitu. Gue berkaca dari keluarga gue sendiri ya, yang mana keluarga gue dua-duanya bekerja gitu ya, nyokap gue, bokap guanya, dan meskipun lo kurang kasih sayang. Enggak dong, gila lo. Gue kira enggak dong, air tajin gitu. Enggak alhamdulillah tidak ya. Tapi lebih ke air gula aja sih gue. Diabetes. Makanya sampai sekarang gue manis kan. Oh my god, siapa yang Jadi kalau gue liat bokap nyokap gue tuh bokap gue sendiri tidak melarang nyokap gue untuk bekerja. Dan nyokap gue sendiri pun sebetulnya emang gak mau buat kerja. Tapi karena alasannya pengen ngebantu bokap gitu, pengen ngebantu suami, jadi ya makanya pengen kerja gitu. Tapi nyokap gue sebetulnya cewek-cewek yang bekerja itu lebih cantik loh daripada cewek-cewek yang nyokap gue cakep banget. Dia tuh karena tahu value-nya dia tahu dia punya keterampilan, dia bisa melakukan sesuatu yang dia suka, dia tidak tidak menggantungkan hidupnya sama suami gitu ya. Jadi dia bisa bereksplorasi gitu. Apalagi nyokap gue seorang guru, cakep dong. Kayak gue dong. Hah? Ibu guru? Enggak dong, kuliah doang kan di jurusan pendidikan kan. Tapi pernah kok jadi guru. Iya sih. Iya, cantik gak? Enggak. Nyokap gua aja, udah nyokap gua aja. Nah, sekarang ada lagi nih, katanya alasan gagal menikah tuh karena kurangnya rasa saling menghormati. Gimana tuh? Jadi ketika perbedaan menghadapi pendapat sudah berbeda nih ya. Jadi pada tahap puncak ucapan-ucapan kasar bisa aja terlontar nih netizen. Hal-hal itu bisa membuat pasangan tak saling menghargai, apalagi jika sudah menyinggung masalah biaya pernikahan. Siapa yang menyumbang paling kecil dan siapa yang paling besar, kayak tadi kata Arkan. Hal ini adalah yang paling sensitif sih. Betul. Dan sebenarnya banyak lah ya alasan-alasan orang kenapa bisa tiba-tiba memutuskan batal menikah. Tapi ini kan temen gue bukan barusan sih, beberapa hari yang lalu kayak sempat membatalkan pernikahan. Karena si ceweknya tuh PNS, si cowoknya tuh kayak cuman kerja ya UMR lah serabutan ya. Gitu. Dia sebenarnya kerja udah di instansi BUMN, bagus, cuman emang kalah sama PNS lah. Gue gak ngerti. Ya, maksudnya ya. Smartizen ada yang mau jual iklan obat batuk gak? Enggak nih, udah enggak. Tadi keselak. Terus jadi kayak dia kayak ngerasa mungkin si cowoknya entah itu direndahin atau apa ya. Jadi kayak dibatalin aja gitu. Oh, iya. Karena ya gimana ya? Kayaknya cowok juga nggak nyaman deh kalau misalnya status si ceweknya lebih tinggi gitu sih. Sebetulnya bukan nggak nyaman, lebih ke apa ya? Aduh, gimana ya? Minder mungkin. Tapi si cewek bisa jadi lebih songong, enggak sih?
ketika dia punya kekuasaan lebih Oh dari mungkin kalau suaminya. gue rasa ini balik lagi tergantung ke pribadi masing-masing sih. Iya sih. Iya. Nah tadi kita udah sebutin di sebelah sini beberapa alasan mengapa orang tiba-tiba membatalkan pernikahannya. Seperti tadi udah disebutkan banyak sih. Kayak misalkan hilang rasa dan hasratnya gitu kan. Terus pembatalan sepihak, perselingkuhan biasa yes. ya. Itu udah sering terjadi tuh yang marak terjadi lah. Dan di akhir-akhir ternyata nggak ngerasa cocok. Betul, lu tuh nggak cocok di antar dua keluarganya, tuntutan dari keluarga, tekanan dari pasangan, nah banyak lah sebetulnya. Pokoknya jangan pernah sampai batal menikah gara-gara hal kayak gini ya. Guys lagi ampun. Situ YouTuber. Lagi gini-gini lagi di ruangan siaran dingin banget. Enggak, itu karena badan lo aja yang kurang fit. Bukan. La. Ini dia minum obatnya. Gak ada yang mau iklan nih, gak ada. Iya nih, woi, gue kedinginan gak ada yang mau iklan itu. Ada yang gak ada yang mau endorse gue jaket gitu. Iya. Selimut bed cover. Tapi semoga aja kita jadi panas karena karena melihat tanggapan dari Smart Vision. Siapa tahu ada yang bikin gue panas kayak enggak, bikin panas. Kapan nikah gitu gue. Kayak kan ini yang gagal kan, yang ada. Siapa tahu ada yang cici sosok ngomong nikah. Emang lu kapan nikah misalkan aja. Bikin panas kan kayak gue bacain kayak gitu. Jangan. Smartizen ya, kita masih stay sampai jam 12. Jadi buat Smartizen yang mau curhat tentang peristiwa gagal menikah yang Smartizen alami boleh langsung aja WhatsApp di 081 808 106 106. Ayo kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Ya, cepat. Oke, langsung nih udah ada dari Nita nih. Apa tuh? Coba ya kita cek ya, Saudara Arkan supaya lebih hangat. Kata dia, yang mana yang atas apa bawah tuh? Nih, Nita di Serang. Nita, aku siang itu datang ke pembuat kebaya pernikahanku. Tahu dia cerita. Yeah. Aku bilang gini, Mbak tolongnya kebayanya ekornya dipotong aja biar gak terlalu kelihatan mewah. Iya. Suka ke apa ya, kesederhanaan nih. Iya. Terus Mbaknya jawab, loh kenapa Mbak? Kan kebayanya kebaya pernikahan biasanya memang begini katanya. Enggak Mbak, namanya juga gak jodoh. Kebayanya mau saya pakai ke pernikahan adik saya. Oh alah, malah jadi adiknya yang nikah duluan. Sama siapa Mbak? Sama mantan tunangan saya. Mantap amat. Arkan, ini dibacain enggak gitu. Ini panas loh. Ini sedih loh ceritanya. Iya tahu. Ditikung sama adiknya sendiri nggak sih? Bikin panas ini, bikin panas. Iya. Bikin panas Nita ya, bukan bikin panas gua ini. Tapi kalau gue jadi Nita juga panas ini. Kenapa itu? Coba Nita dicurhatin, kalau misalnya mau telepon boleh nanti cerita ke Arkan ya. Iya, siapa tahu ya. Nita siapa tahu sekarang sudah menemukan yang lebih baik itu maksud gua. Bukan berarti lo lebih baik. Oke, selanjutnya ada dari Vini nih. Ini apa kata itu? Gue udah sebar undangan, udah pesan gedung. Sahabat gue sendiri tiba-tiba datang ke gue minta pernikahan gue dibatalin karena katanya dia hamil sama calon suami gue. Bagus. Gak ngerti lagi apa yang harus gue lakuin, trauma aja sama yang namanya sahabat. Bagus. Yang tadi adanya. Bagus. Aduh, dari siapa nih? Datang dari siapa? Genta. Iya. Gentayangan nama panjangnya pasti ya. Kali dia, gue datang jauh-jauh ke Jogja mau lamar pacar gue, udah bawa cincin segala macam, udah bawa keluarga, di sana ditolak keluarganya, katanya cewek gue udah tunangan. Gue malu tapi apa boleh buat. Akhirnya gue malah liburan di Jogja. Gue senang-senang di Jogja. Enggak sih, gue tuh gue lebih-lebihin aja Smartizen. Nggak ya kali orang ditolak terus tiba-tiba happy. Ditolak dukun bertindak enggak. Oh ternyata gitu Genta. Ya ampun, ini cerita dari Smartizen jangan diketawain kan. Ngenes. Curhat mereka tuh tahu nggak sih, buat cerita kayak gini tuh mereka mengumpulkan apa ya, keberanian buat share. Dan gila, itu butuh mental yang kuat cuy. Iya, ini loh nyesek amat. Ini dia udah pesan gedung segala macam. Lu nyesekan yang mana? Sama adiknya apa yang cowoknya ngehamilin? Vini kalau menurut gua si Vini ini nyesek banget bro. Tiba-tiba datang ya. Ya itu udah pesan gedung, udah sebar undangan, tiba-tiba ngebatalin nikah karena kenapa tetap nikah aja biar suami kamu istrinya 2. Iya. 2. Biar kayak Sari. Iya Sari. Biar kayak Sari.
makanya iklan dulu. Siapa yang mau endorse antum? Udah kayak ganteng aja. Nah itulah cerita-cerita dari Smartisan yang sudah mengirimkan tanggapannya ke kita ya. Betul sekali. Semoga nggak ada Smartisan yang untung cuma 3 ya. Untung jangan banyak-banyak lah. Udah habis ini jangan kirim-kirim lagi ya udah ya. Jangan yang kayak gini kayak cerita bahagia aja ya. Tapi kan iya gimana bahagia orang gagal nikah? Iya ini tema kita memang gagal nikah. Orang yang gagal nikah mah nggak ada yang seneng. Oh iya. Kecuali gagal nikahnya senangnya gara-gara nggak jadilah, nggak lucu nih pasti sih. Ayo, apa?